Itu berat sih, harus disadarkannya. Karena harus dilihat dari pola pendidikan yang memang mereka emban juga sih. Kadang kan kalau di daerah kayak gitu tuh, ini apa namanya, kalau sampah tuh dibakar, jadi kan bekasnya tuh rujit loh. Aduh, rujit Rujit tuh bahasa bagusnya. bekasnya tuh jadinya kotor, nggak jelas gitu. Iya, Jadinya iya. kan kumuhnya emang gara-gara perilaku mereka aja sih gitu. Padahal cakupan wilayahnya sih masih luas, cuman karena mungkin legalitas tanah yang diberikan oleh nenek moyangnya segitu, jadi pengembangan untuk penempatan pembangunannya sih yang tidak diketahui oleh mereka. Kalau itu kan tadi Bapak bilang bisa dibilang padat ya. Padat. Itu padat yang kondusif tertata atau padat yang nggak kondusif dan nggak tertata? Kalau dilihat padat kondusif tidak tertata, kondusif tertata sih, karena mereka masih di wilayah segitu, cuman berkumpulnya di situ. Tapi ketika kita misalnya lewat di arah situ, ya otomatis kita bakal lihat kepadatannya gitu. Karena banyak gang menuju jalan besar sih lewat pemukiman itu tuh. Kepadatan penduduk di beberapa daerah mungkin ya sekarang kita berbicaranya. Menurut Bapak, Luas ya Kak? ya, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan remaja nggak kalau menurut Bapak? Emang dipilih. Mempengaruhi. Memengaruhi. Karena gini, itu akan ada yang namanya dampak demografi atau bonus demografi. Nah, bonus demografi ini negatif atau positif di satuan wilayah. Contohnya, karena saya Kabupaten Bandung, banyak pengembangan terkait wilayah, pembangunan dan kehidupan secara SDM dan SDA-nya. Terus kalau misalnya di Cimahi, kenapa dibilang padat penduduk? Karena bonus demografinya tuh jadi negatif. Karena apa? Wilayahnya kecil, tapi kepadatan pendudukannya terus bereproduksi sampai si SDM-nya atau sumber daya manusianya dimulai dari tingkat anak, remaja, dewasa, dan orang tua lansia itu tidak memproporsikan ke aktivitas yang membuat wilayah tersebut hidup. Banyaknya orang pengangguran. Karena apa? Terjadinya bonus demografi ini adanya salah satu wilayah yang hanya padatannya seperti itu dengan orang pemukiman yang memang asli orang Cimahi atau kota Cimahi itu keluar dari kota Cimahi dan pendatang yang banyaknya di sini. Makanya pas saat itu akan terasa saat ketetapan terkait zonasi di Seman 3 misalnya khususnya. Itu dampak bonus demografi negatifnya itu terasa banget karena akan mempengaruhi dari mulai pemahaman studi kasus terkait pendidikannya, terus pekerjaannya, nah terus motivasi anak. Nah yang akan mempengaruhi dampak dari peledakan penduduk itu gitu. Makanya sekarang itu sangat digiatkan terkait bonus demografi di kota Cimahi ini di sektor remaja. Kebanyakan anak-anaknya memang diperlukan soft skill atau pengembangan diri yang memang peduli akan perencanaan gitu. Makanya diadakanlah di kota Cimahi ini biasanya terkait penggiat pemahaman untuk 3 genre generasi remaja kayak gitu yang memang menangkal atau membantu dinas sosial dari 3 program, yaitu salah satunya salah satunya program dari penundaan menikah muda, terus kecelakaan dan obat-obatan yang memang mengganggu dampak demografi itu sendiri. Tadi tuh udah sempat Bapak singgung ya masalah perpindahan penduduk. Oke. Nah, itu tuh menurut Bapak efektif atau tidak? Sebenarnya efektif atau tidak, kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya kalau dilihat dari ketatanan negara. Namun untuk kebutuhan suatu wilayah atau domisili itu nggak efektif karena bukan sumber daya dari tempat itu sendiri. Nah, kebanyakan orang-orang yang memang mungkin masuk atau keluarnya ke suatu daerah atau ke wilayah tersebut, biasanya mereka yang memang memiliki kapasitas untuk pengembangan diri. Maka dari itu kalau dibilang efektif atau enggak, lihat dulu yang datangnya dari mana. Kalau misalnya dilihat dari sektor wilayah Jakarta,
Tahu? Hmm. Nah, kalau misalnya di Jakarta kan banyaknya pendatang tuh. Nah, pendatangnya mau ngapain? Banyak ragam. Ketika misalnya SDM-nya hanya mengadu nasib, mereka itu tidak sepenuhnya mengadu nasib, tapi malah menjadi ya jadinya nggak jelas hidupnya kan. Kebanyakan mereka malah stop di Jakarta terus tinggal lontang-lantung, sehingga ketika misalnya memang hal tersebut dilakukan untuk misalnya niatnya untuk berkarir tapi ternyata tidak berhasil, yaitu dampaknya gitu, dampak negatifnya. Dan itu banyak sih di satuan wilayah ketika SDM dan SDA-nya tidak sesuai. Oke. Sekarang kalau di tempat lingkungan Bapak tinggal, Oke. banyaknya tuh angka kelahiran atau angka kematian? Kelahiran. Oh banyak ya? Berarti Iya, yang udah karena menikah. betul. Udah itu aja. Tadi yang mana sih? Udah kayak gitu, kebanyakan di tempat Bapak tinggal, penduduknya bermata pencaharian apa? Oke, kalau misalnya di satuan wilayah saya di sini banyak yang memang buruh harian lepas kali ya, karena kan banyaknya Grab. Terus kesehatan, sektor kesehatan dan pendidikan paling cuma 2% di satuan kompleks. Di kompleks saya aja yang pendidikan itu ada 3, yang kesehatan 1, yang bisnisnya 3, yang buruan harian lepasnya itu sisanya. Oke. Sama satu lagi yang terakhir, di tempat Bapak tinggal, menurut seks ratio atau komposisi penduduk berdasar usia dan jenis kelaminnya, rata-rata usianya itu berapa dan banyaknya itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bukan. Perempuan, karena dilihat dari lingkungan yang saya tempati, mereka membawa ibunya kadang gitu kan, maksudnya membawa mamah mertuanya yang memang tidak ada yang mengurus lagi di kompleks saya tuh, sehingga yang saya lihat di lingkungan angka kelahiran pun banyaknya anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Oke, Bapak makasih Udah. banyak. Udah. Bentar, saya kebagian nanya apa? Nanti weh ke guru yang lain weh. Iya, tuh meni terlalu Makasih, banyak. Pak. Iya, itu aja informasi yang perlu saya sampaikan karena ya setahu saya ini. Oh, sama satu lagi. Ini takut udah ngewawancarain Bapak. Bapak jangan wawancarain yang lain. Jadi kalau misalnya Bapak ada bilang, Pak mau wawancara, gak bisa, saya udah sama kelompok Myrtle, gituin Oke. aja. Soalnya kata Pak Iqbal, satu narasumber, satu kelompok. Oke. Oke, makasih Bapak. Kasih Pak. Dadah. Bye-bye. Malah tidur ya satu.